Oke, baik sahabat tani, untuk sekarang kita masuk ke tahapan ini ya, cara penanaman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini sudah kita tanam beberapa bagian tanaman kentangnya. Nah, untuk ukurannya teman-teman di sini sudah saya buat alat ukur, dan untuk jaraknya sendiri teman-teman saya buat 35 cm ya, biar lebih ini pas. Kalau 30 dia terlalu rapat teman-teman. Nah, untuk melihat lebih akurat kita sudah bawa meteran untuk mengukur. Nah, ini teman-teman 35 cm. Seperti yang teman lihat di sini, sekitar ini ya, 36 cm. Ini 40, sini 36, jadi sekitar 35 cm untuk jarak tanamnya. Nah, untuk posisinya teman-teman, untuk tunasnya, jadi saya buat ke arah ini ya, utara, tidak ke arah timur. Jadi pada saat penanaman seperti ini, untuk bijinya ini teman-teman saya letak seperti ini ya, bukan seperti ini, beda. Jadi arahnya ke arah utara. Nah, untuk gangnya sendiri teman-teman, jadi jaraknya sekitar 85 sampai 90 cm ya. Untuk lebih pastinya kita akan ukur dengan meteran ini. Baik teman-teman, pada saat membuat garisnya atau relnya sebenarnya sekitar kurang lebih 90 ya, tapi untuk aslinya di sini sampai juga sekitar 100 meter ataupun 1 meter teman-teman. Ini 100 cm ataupun 1 meter ya. Jadi ada sedikit penambahan jarak sebenarnya, mungkin karena lebar dari relnya ataupun cangkulnya, jadi agak sedikit lebih melebar, jadi kurang lebih 1 meter teman-teman. Nah, kalau pada saat membuat garisnya sebenarnya sudah kita buat alat ukur sekitar 85, tapi biasa ada sedikit pergeseran. Oke, baik teman-teman, setelah ini setelah kita buat kita tanam kentangnya, untuk tahapan selanjutnya kita masuk pupuk. Nah, untuk pupuk sendiri sudah kita lihat tadi campurannya. Nah, teman-teman sudah lengkap kita buat di sini, mulai dari NPK-nya, baru fosfatnya dan amonium fosfat seperti SS ataupun mestipos ya, dan segi kaliumnya sudah kita buat dari subur kali A dengan unsur hara kalium 30%, magnesium 10%, dan sulfur 17%, dan organiknya teman-teman sudah kita seimbangkan juga biar seimbang antara pupuk kimia dan pupuk organik. Baik, selanjutnya teman-teman kita masukkan untuk dosisnya ini per tanaman kita buat sekitar 50 gram ya, 50 gram per tanaman. Nah, setelah itu nanti akan kita tutup dengan menggunakan kompos ataupun bokasi padat yang kita sudah buat beberapa bulan yang lewat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini campuran antara kompos unggas ataupun kompos ayam dari daun-daun kering, kita campur juga dengan POC, dan kita fermentasi dengan menggunakan EM4 selama beberapa bulan, dan setelah itu kita dinginkan dengan proses pembalikan. Oke, baik teman-teman, biar lebih dekat ya kita melihat tanaman yang sudah kita buat rel, kita tanam kentang dan kita buat pupuknya. Sebelumnya kita lihat dulu terlebih dahulu secara lebih dekat teman-teman.
Oke, baik, setelah ini kita tutup benih kentangnya dengan menggunakan kompos, dan setelah ini sudah bisa kita diamkan. Kemudian nanti akan kita semprot insektisida untuk mencegah ini ya, hama seperti hama ulat tanah dan orong, demikian juga dengan hama urut ya. Sebenarnya sudah kita campur tadi sebagian insektisidanya bersamaan dengan pupuk ini. Nah, untuk di bagian atas nanti akan kita semprot. Nah, untuk sekarang kita akan tutup dengan kompos ataupun bokasi padat yang sudah kita dinginkan selama beberapa bulan. Nah, baik teman-teman, untuk jumlah komposnya sendiri ataupun bokasi padat untuk menutup satu genggam atau satu kapal seperti ini teman-teman, sekitar kurang lebih ya 50 gram juga ya, sampai 100. Oh, maaf teman-teman, sekitar 100 gram ya kalau satu genggam, karena memang komposnya ini sudah agak dingin dan sudah ringan, jadi biarpun satu genggam seperti ini untuk beratnya tidak terlalu berat ya.